Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Mohon anak-anak untuk berdiri semuanya. Saya akan mengecek satu persatu kelengkapan kalian. Pacat, kenapa bajunya kok nggak dimasukkan? Aziz, bajunya kenapa nggak dimasukkan? Nanda, dimasukkan dulu nak bajunya. Nah, seperti itu kan cakep semuanya, ya kan? Ya. Oke, kalau sudah semuanya lengkap, duduk semuanya di kursinya masing-masing. Yuk, silahkan. Sebelum pembelajaran dimulai, ketua kelas untuk memimpin berdoa dulu. Ya, ketua kelasnya Nur Sidin. Ya. Sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, saya akan mengabsen satu persatu anak-anak semuanya ya. Saya absen satu persatu ya. Anissa, ya, Aziz, Petran, Damar, Devina, Devinur, Dinda, Erliana, Manda, Mayang, Nanda, Noval, Nur Sidin, Rasita, Riani, Triwulan, Vanessa, Vika, Zainatul, Zilda. Ada yang belum saya panggil? Berarti semua hari ini hadir ya di pembelajarannya Bu Lucy? Ya, alhamdulillah. Oke. Sebelum saya melanjutkan ke pembelajaran hari ini, saya akan bertanya, Bu Lucy akan bertanya, untuk pembelajaran kemarin kita sudah membahas tentang apa ya anak-anak? Ya, ya. Ya, terima kasih Zainatul sudah mengingat kembali pembelajaran yang kemarin berkaitan dengan apa anak-anak? Kertas kerja atau apa? Neraca lajur. Oke, untuk hari ini berkaitan kita melanjutkan pembelajaran hari ini adalah penyusunan laporan keuangan, yaitu penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Saya akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan penyusunan laporan perusahaan jasa. Saya akan menampilkan sebentar materi berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan perusahaan jasa. Saya minta untuk memperhatikan materi yang saya sampaikan ya. Di sini saya akan menampilkan materi berkaitan dengan tahap pelaporan siklus akuntansi perusahaan. Dalam hal ini adalah tahap pelaporan siklus akuntansi perusahaan jasa. Untuk kompetensi dasar yang akan kalian capai di dalam materi ini adalah kalian menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Yang kedua, membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian capai, kalian bisa mendeskripsikan tentang tahapan pelaporan keuangan pada perusahaan jasa dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, toleransi, dan bekerja sama. Yang kedua,
kalian bisa menganalisis tahapan pelaporan keuangan pada perusahaan jasa dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, toleransi, dan bekerja sama. Yang ketiga, kalian bisa menyajikan tahapan pelaporan keuangan pada perusahaan jasa dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, toleransi, dan bekerja sama. Itu adapun tujuan dari pembelajaran yang kalian capai pada materi tahap pelaporan perusahaan jasa. Adapun laporan keuangan perusahaan jasa, kalian pada minggu yang lalu sudah saya jelaskan, sudah kita bahas bersama-sama berkaitan dengan kertas kerja. Kertas kerja itu fungsinya untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan atau financial statement itu adalah hasil akhir suatu proses kegiatan akuntansi yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi keuangan. Secara umum, laporan keuangan itu terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, neraca, dan laporan arus kas atau cash flow. Yang pertama, laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan besarnya pendapatan dan beban pada akhir periode akuntansi. Penyusunan laporan laba rugi itu bersumber dari kertas kerja. Datanya diambil dari perhitungan rugi laba. Adapun laporan laba rugi itu ada dua bentuknya. Yang pertama, single step atau bentuk langsung, yang kedua bentuk multiple step atau bentuknya bertahap. Untuk yang single step atau bentuknya langsung itu dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan dan menjumlahkan seluruh beban, kemudian dicari selisihnya sehingga diperoleh laba atau rugi di suatu perusahaan. Kalau yang bentuknya bertahap itu memisahkan antara pendapatan usaha dengan pendapatan di luar usaha, serta memisahkan beban usaha dengan beban di luar usaha, sehingga baru bisa diketahui laba atau rugi suatu perusahaan. Yang kedua, laporan perubahan modal atau capital statement. Itu adalah laporan yang menunjukkan sebab-sebab adanya perubahan modal pada akhir periode akuntansi. Modal suatu perusahaan itu bisa disebabkan adanya laba atau rugi usaha dan pengambilan pribadi dari pemilik atau yang dinamakan biasanya prefer atau pengambilan pribadi. Menyusun laporan perubahan modal itu bersumber juga dari kertas kerja. Biasanya untuk laporan perubahan modal itu datanya itu diambil dari modal awal dan prefer pada kolom neraca dan laba atau rugi bersih yang diambilkan dari laporan laba rugi yang sudah kalian buat. Yang berikutnya itu adalah neraca. Neraca di sini adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan, yakni laporan besarnya harta, hutang, dan modal perusahaan pada akhir periode akuntansi. Untuk penyusunan neraca ini juga bersumber dari kertas kerja atau neraca lajur, diambil dari kolom neraca untuk menyajikan harta, hutang, sama besarnya modal. Datanya juga diambil dari laporan perusahaan modal pada akhir periode. Yang terakhir adalah laporan arus kas atau cash flow statement. Itu adalah
laporan yang menunjukkan arus kas masuk dan arus keluar tentang kas dan setara dengan kas. Kas merupakan uang tunai atau saldo kas dan rekening giro, sedangkan untuk setara kas merupakan investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas. Laporan kas itu melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasi menurut aktivitas operasi, menurut aktivitas investasi, menurut aktivitas pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis perusahaan. Ini ada tambahan lagi, untuk laporan arus kas itu ada 2 dengan menggunakan metode langsung sama metode tidak langsung. Kalau menggunakan metode langsung itu dengan membandingkan 2 neraca, yaitu neraca tahun kemarin dengan neraca tahun ini. Tapi kalau secara tidak langsung itu kita menggunakan 3 aktivitas tadi. Ada aktivitas operasi, ada aktivitas investasi, ada aktivitas pendanaan. Ada yang sudah mempunyai gambaran berkaitan dengan materi yang saya sajikan tadi? Ya, apa Rasita? Ya. Ya. Beri aplaus untuk teman kalian semuanya. Ya. Oke, setelah kalian mendengarkan keterangan dari teman kalian, kalian bisa berdiskusi untuk memecahkan suatu proyek. Ini sudah dalam bentuk kelompok, berarti saya langsung membagikan lembar kerja untuk kalian. Saya bagikan. Nanti lembar kerja ini kalian diskusikan dengan kelompok kalian proyek yang sudah kalian kerjakan dari bukti transaksi, ya kan? Dari bukti transaksi, terus dari bukti transaksi kalian masukkan ke dalam jurnal, ya kan? Proyek kalian kemarin tugasnya, terus setelah itu diposting ke dalam buku besar, setelah itu kalian membuat kertas kerja. Dari kertas kerja berarti finalnya, terakhirnya berarti kalian menyajikan proyeknya adalah laporan keuangan. Dalam hal ini adalah laporan keuangan perusahaan jasa. Oke, saya bagikan ya lembar kerjanya. Ada yang sudah selesai, ada yang sudah sampai tahap neraca, ada yang mau melaporkan tahap perkembangan proyeknya, mungkin perwakilan dari kelompok berapa? Kelompok 3. Siapa kelompok 3? Perwakilannya Amanda ya? Ya, coba laporkan pekerjaan proyek yang sudah kamu kerjakan dengan kelompokmu. Coba dibacakan biar teman-temanmu tahu tahap perkembangan proyeknya itu sampai laporan apa. Perusahaannya perusahaan apa yang tadi dibuat proyek untuk kelompok 3? Salon Indah, ya. Periodenya bulan apa? Desember, ya Pak. Dibacakan untuk perkembangan proyeknya yang sampai neraca. Burusi pengen tahu untuk hasil neracanya, kewajiban sama ekuitas. Antara aset, baik itu aset lancar, baik itu aset tetap, berkaitan kewajibannya itu ada apa saja untuk kelompok 3? Ada hutang, usaha. Setelah itu ada apa?
ekuitas. Balance apa enggak? Balance. Untuk nominalnya berapa? Hasilnya untuk proyek yang kalian kerjakan dari perusahaan jasa apa? Salon Indah berapa untuk kelompok 3? 200. Untuk perubahan modalnya mengalami kenaikan atau penurunan dari proyek yang kalian kerjakan? Kenaikan. Berarti yang baru melaporkan hasil proyeknya untuk hari ini adalah kelompok 3. Ya, tidak apa-apa. Oke. Kalau tidak ada lagi yang mau melaporkan perkembangan proyeknya, Bu Lucy mau bertanya. Selama kalian mengerjakan proyek yang kalian kerjakan dari laporan laba rugi, dari laporan perubahan modal, dari neraca sampai dengan laporan arus kas, ada kesulitan? Ya, Zilda, kesulitannya apa dalam mengerjakan proyeknya? Berarti kalian tidak mengalami kendala dalam mengerjakan proyeknya, puas dalam berdiskusi, tapi kendalanya kesulitan dalam menentukan apa? Laba rugi perusahaan. Oke, saya jelaskan semuanya. Mohon memperhatikan dalam menentukan laba rugi suatu perusahaan, baik itu perusahaan jasa maupun usia perusahaan jasa. Perusahaan jasa itu cara menentukan laba atau rugi perusahaan dengan pendapatan dikurangi dengan beban. Kalau pendapatannya lebih besar dari biaya atau beban, maka perusahaan mengalami laba. Kalau pendapatan lebih kecil dari beban, maka perusahaan mengalami rugi atau yang dinamakan dengan rugi bersih kalau di akuntansi. Ada yang belum jelas? Zilda, sudah jelas? Ya. Materi atau dari pelajaran hari ini, ada yang masih ditanyakan lagi? Oke, kalau tidak berarti dipersiapkan untuk pertemuan minggu depan. Kita mempresentasikan hasil produk yang kalian diskusikan, yang kalian kerjakan. Berarti kalian mempresentasikan per kelompoknya itu dengan menggunakan PPT ya, PowerPoint ya. Nanti kelompok lainnya menyimak dari kelompok yang mempresentasikan, nanti bisa memberikan komentar atau masukan dari hasil produk yang dipresentasikan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti pembelajaran hari ini saya akhiri. Tapi sebelum mengakhiri pembelajaran, kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, persiapan untuk pulang, dikemasi barang-barangnya. Kalau sudah dikemasi barang-barangnya, ketua kelas untuk menyiapkan doa untuk siapan pulang. Pembelajaran hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.